ini Bapak akan membahas pembelajaran 5 tema 1 subtema 1. Langsung saja kita menuju ke buku siswa kalian di halaman 41. Tugas yang pertama yaitu tentang mengamati kedua hewan. Nah, baik itu di gambar adalah hewan kelinci dan siput. Kemudian kalian membedakan karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Untuk yang pertama, karakteristik kelinci yaitu yang pertama vertebrata. Kemudian yang karakteristik siput adalah hewan avertebrata. Jadi kelinci adalah hewan vertebrata atau bertulang belakang, sementara siput adalah hewan avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Kemudian karakteristik yang kedua untuk kelinci yaitu kalau kelinci berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian beranak berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Kemudian adapun siput terjadi perkembangbiakan dengan cara bertelur. Untuk yang ketiga, gerakan kelinci melompat dan sedangkan gerakan siput merayap. Nah, gerakan pada kelinci dia lebih lincah, cepat dan gesit. Kemudian kalau siput dia lamban atau lambat. Kemudian karakteristik yang keempat dipenuhi bulu. Untuk kelinci karakteristiknya dipenuhi oleh bulu, sedangkan siput dilindungi oleh cangkang. Kemudian yang kelima, gerakan pada kelinci lincah dan gerakan pada siput lambat. Kelinci adalah hewan berjenis kelamin jantan atau betina, sementara siput adalah hewan hermafrodit, di mana terdapat kelamin jantan dan betina pada satu tubuh. Kelinci adalah hewan vertebrata atau bertulang belakang, sementara siput adalah hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang, tidak memiliki tulang belakang. Kemudian gerakan pada kelinci lincah, cepat dan gesit. Adapun gerakan pada siput lamban atau lambat. Organ gerak kelinci adalah kakinya. Organ gerak pada siput adalah otot pada perutnya atau kaki perut. Jumlah kaki kelinci ada 4, kemudian untuk organ gerak siput lebar dan bentuknya pipih. Nah, pola gerakan kelinci adalah melompat dan sekali-kali berjalan kecil. Adapun pola gerakan pada siput adalah merayap. Sekujur tubuh kelinci dipenuhi dengan bulu halus, adapun tubuh siput dilindungi cangkang yang keras. Kelinci berkembang biak dengan jalan beranak atau melahirkan, adapun pada siput terjadi dengan cara bertelur. Kelinci adalah hewan berjenis kelamin jantan atau betina, sementara siput adalah hewan hermafrodit, di mana terdapat kelamin jantan dan betina pada satu tubuh. Kemudian kita lanjutkan di halaman 43, yaitu mengamati. Ada beberapa nama hewan, ada belalang, cacing, dan ubur-ubur. Untuk yang pertama, hewan belalang, nama organ geraknya adalah kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya kaki depan untuk mencengkram dan kaki belakang untuk melompat. Untuk yang kedua, hewan cacing, nama organ geraknya otot di bawah kulit. Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Ubur-ubur, nama organ geraknya adalah tentakel. Untuk fungsinya untuk bergerak dan sebagai alat pelindungan. Kemudian ayo berkreasi, kalian ditugaskan membuat hewan tiruan yaitu siput dengan bahan plastisin. Kita lanjutkan di halaman 46, menemukan ide pokok dan kalimat pengembang di masing-masing paragraf. Untuk ide pokok paragraf pertama yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Kalimat pengembangnya, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Kemudian paragraf 2, ide pokoknya, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembangnya, kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Paragraf 3, ide pokoknya, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian
serpihan daun-daunan. Kalimat pengembangnya karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri. Kemudian paragraf 4, ide pokoknya, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kalimat pengembangnya, meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Paragraf 5, ide pokoknya, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan. Kalimat pengembang, meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Kemudian di paragraf 6, siput bukanlah hewan yang lemah. Kemudian di kalimat pengembangnya, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Selanjutnya kita ke halaman 49. Di situ kalian ditugaskan untuk membuat gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi ini pasti setiap anak akan berbeda-beda hasilnya, tergantung dari kreativitas kalian. Nah, kemudian tugas selanjutnya yaitu kalian ada tugas renungan, kemudian dengan kerjasama dengan orang tua. Untuk renungan kalian ditugaskan untuk gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan vertebrata pada kolom. Kemudian sama orang tua kalian ditugaskan untuk mencatat hewan-hewan yang termasuk jenis vertebrata. Itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bapak akhiri. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya, di pembelajaran berikutnya yang lebih menarik. Tetap semangat, sampai jumpa.